Oke, genre ketiga adalah game strategi. Ya, di sini dicontohkan ini adalah game Sid Meier's Civilization kelima yang bikin adalah Firaxis Games. Ya, game strategi itu berawal dari permainan catur dan model market arena peperangan untuk simulasi perang ya, Warhammer misalkan. Ya, dari catur itu kemudian muncul battle chess yang tadi sudah kita lihat bersama. Ya, akhirnya dia berkembang menjadi game strategi. Nah, pada game strategi ini biasanya pemain akan memerlukan sebuah siasat, taktik, atau strategi ya dalam mengelola sumber daya untuk bisa mencapai kemenangan. Ya, maka ciri-ciri dari game strategi adalah pemain biasanya akan memimpin sebuah unit ya, intinya dia jadi leader, ada unit yang harus dibuat. Biasanya kita akan butuh resource atau sumber daya, ya misalkan kayu, emas, logam, dan seterusnya, dan jumlahnya ini biasanya terbatas. Ya, unitnya ini bisa di-upgrade dengan ketentuan tertentu, ya misalkan butuh 3 emas, 4 kayu. Ya, kemudian dia naik jadi unit level 2. Lalu menuju ke level 3 dengan kekuatan yang berbeda dan hit point yang lebih besar, tapi butuh resource-nya yang lebih banyak, atau ada tambahan jenis resource yang baru. Ya, pemain akan mengatur posisi dan tugas dari unit-unit yang ada pada game tersebut. Dan pada game strategi biasanya kita harus melakukan eksplorasi pada dunianya. Ya, jadi ada petanya yang lebih kecil, kita bisa lihat dari situ, tapi kita harus eksplorasi juga di dunianya sendiri. Ya, biasanya game strategi akan menggunakan top-down kamera, alias kameranya dari atas, supaya bisa melihat area yang cukup luas. Nah, ini sejarahnya game strategi mulai tahun 89 sampai sekarang. Ya, ada game Herzog Zwei tahun 89 bikinnya. Kemudian Civilization yang seri pertama banget itu sudah ada tahun tahun 91. Ya, sampai sekarang yang paling baru Civilization 6. Ya, lalu ada Dune 2, ini saya nggak main sih, tapi konon ini adalah salah satu game strategi yang terbaik di masanya. Ya, dan kalau nggak salah ini ada rumor mau dibikin entah remaster atau remake. Ya, bisa dicari di internet nanti beritanya. Lalu ada XCOM juga tahun 94. Ya, mungkin teman-teman lebih familiar sama XCOM 2 atau XCOM Enemy Unknown. Ya, itu juga termasuk strategi game. Ya, Warcraft zaman pertama sampai terakhir kita dapatnya Warcraft 3. Ya, sayangnya tidak ada Warcraft 4. Dan ya ini memang ada versi remasternya, tapi kalau tidak salah reaksinya dari para gamer, terutama veteran, agak kurang bagus. Ya, coba dicari nanti beritanya. Nah, faktor-faktor penting untuk bisa membuat game strategi yang baik, itu yang pertama adalah AI. Ya, kecerdasan buatan pada gamenya ini harus secerdas mungkin, ya bisa berpikir dan bertingkah laku seperti manusia. Ya, tapi tentu saja kita harus juga mempertimbangkan balance dari game ini, ya. AI-nya itu tidak boleh benar-benar terlalu bodoh atau terlalu pintar. Ya, kalau terlalu bodoh nanti pemainnya bakal menang dengan mudah sehingga tidak ada tantangannya. Kalau terlalu pintar, pemainnya nanti malah susah menang. Ya, bahkan bisa jadi pemainnya akan menuding bahwa waduh ini AI-nya curang ya, karena terlalu pintar. Kemudian dari hal sumber daya atau resource maupun ekonomi yang tersedia itu juga harus seimbang. Ya, jangan sampai sumber daya terlalu berlimpah, tapi ternyata sumber daya tersebut tidak terlalu digunakan. Ya, atau ada sumber daya yang sangat langka sekali, tapi ternyata banyak requirement yang harus menggunakan sumber daya tersebut. Ya, kalau memang tujuannya dibuat seperti itu, ya sumber daya yang sangat langka tapi banyak digunakan, itu berarti kita harus benar-benar memilih mana
upgrade atau mana kemampuan yang akan kita ambil dengan menggunakan sumber daya yang terbatas itu. Ya, itu berarti dia balance. Ya, tapi kalau ternyata tidak bisa diambil semua karena jumlah sumber dayanya terlalu sedikit, ya berarti gamenya jadi tidak balance. Ya, ini harus dipertimbangkan baik-baik. Nah, sumber daya manusia yang dibutuhkan dari game strategi tentu saja programmer, ya terutama dari AI sama grafik. Ya, kalau dari artis biasanya kita butuh animasi untuk unitnya ya. Nah, strategi ini sudah punya beberapa subgenre yang cukup terkenal juga. Ya, ada real time strategy atau kita singkat RTS biasanya. Ada turn-based strategy, ada multiplayer online battle arena atau MOBA. Ya, ini datangnya dari strategi ternyata bukan dari genre yang lain. Ada 4X dan ada tower defense. Ya, real time strategy ini adalah salah satu game strategi. Ya, di dalamnya kita harus beraksi dalam kontinuitas ya. Aksinya ini dilakukan dalam waktu nyata. Pemain dan AI itu berinteraksi langsung pada saat itu juga. Ya, contohnya Warcraft atau Age of Empires di sini. Nah, sebaliknya, kalau turn-based strategy atau ada yang nyikat TBS biasanya, ya pemain akan diberikan waktu untuk bisa menganalisis keadaan ya sebelum dia bisa mengambil keputusan tertentu. Dan sesuai namanya, karena ini turn-based, maka pemain akan bergiliran melakukan hal tersebut dengan AI. Ya, beberapa contoh turn-based strategi adalah Civilization, kemudian beberapa game di Heroes and Might and Magic, dan yang populer dulu adalah Final Fantasy Tactics. Ya, seperti ini contohnya, turn-based strategi. Ya, kalau ada yang ngikutin Nintendo Direct, kemarin harusnya ada satu turn-based strategi yang cukup bagus ya, ditunggu-tunggu. Kalau tidak salah namanya Project Strategy Triangle atau Triangle Strategy, saya lupa. Ya, yang bikin kalau tidak salah Square Enix juga. Jadi nanti coba dicari dari beberapa media yang saya baca, mereka semua menyatakan menanti-nanti game ini. Ya, itu salah satu contohnya turn-based strategy. Kemudian ada MOBA, Multiplayer Online Battle Arena. Ya, ini dipopulerkan dari modnya Warcraft 3. Ya, ada yang buat modnya Dota, ya Defense of the Ancients. Kemudian akhirnya dia nyabang sendiri jadi game terpisah, bahkan jadi genre terpisah dari RTS. Ya, pada genre ini pemain biasanya akan membentuk tim untuk menghancurkan tim lain. Ya, biasanya 5 versus 5, tapi tidak menutup kemungkinan ada format lainnya. Ya, contohnya di sini Dota 2, League of Legends, Arena of Valor, dan lain-lain. Ya, Mobile Legends pastinya masuk sini juga. Kemudian ada genre 4X, ya. Ini singkatan dari Explore, Expand, Exploit, dan Exterminate. Ya, ini jauh lebih kompleks daripada game strategi biasa. Ya, biasanya dia butuh strategi yang cukup mendalam. Satu sesi itu bisa berlangsung beberapa jam. Ya, jadi di sini contohnya Civilization itu juga bisa kita kategorikan 4X ya, selain dia adalah turn-based strategi. Ya, karena sekali main satu sesi pada Civilization, ya terutama Civilization 6, ya dan kita main di difficulty yang paling sulit, itu biasanya AI-nya akan mikir beberapa lama. Ya, maka sesinya panjang biasanya. Nah, cabang lainnya adalah tower defense. Ya, pemain akan bertahan dari serangan musuh dengan membangun berbagai macam struktur. Ya, ini dulu yang memprakarsai adalah Plants vs Zombies. Ya, lalu ada beberapa genre lain, Dungeon Defenders, kemudian apalagi ya untuk tower defense ya. Mungkin sekarang agak jarang sudah. Tapi ini adalah salah satu cabang dari game strategi. Nah, kalau di tower defense kita harus bertahan dari serangan musuh, ya. Ada variannya, kebalikannya, namanya tower offense. Ya.
Nah, kalau tower offense itu maka AI-nya harus bertahan dari serangan kita, sementara kita yang harus mengendalikan unit-unitnya untuk bisa menyerang musuh. Ya, contohnya di sini ada game Anomaly Warzone Earth, yaitu tower offense. Nah, setelah melihat game strategi, kita akan lihat satu genre game berikutnya yang cukup populer, ya, yaitu RPG. Ya, seperti apa RPG ini kita akan bahas bareng di video berikutnya.